berlebihan sehingga H hidrogennya itu akan berpindah ya dari sini tadi, kemudian berpindah ke sini itu akan menjadi trans fat ya, trans fat. Kemudian berikutnya yang tadi kita sudah pelajari dari lemak juga adalah bahwa ketika lemak itu well managed, maka kita tidak perlu takut dengan COVID-19 yang parah. Ya, seperti itu. Jadi karena lemak tadi berhubungan dengan dengan peradangan atau inflammation. So, I hope it's practical for lipid. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut di materi yang lain? Silakan. Sebentar. Oh, oke. Oh ya, ya silakan. Oh, Oh, Kak Grace, tidak ada? Oh ya, silakan. can you phospholipid apa tuh? Bila ada banyak lemak, dia akan jadi kaku. Oh ya, yang Just want fosfolipid to, tadi ya. iya, can you repeat? X. Iya. Oh, oke, baik. Jadi yang ini tadi ya, yang ini tadi. Jadi fosfolipid ini kan adalah komponen dari membran sel yang kita pelajari yang lalu ya. Saya tunjukkan lagi di slide itu. Ini ya. Jadi ini adalah plasma membrane dan kemudian membran ini kebanyakan adalah fosfolipid. Jadi ada fosfat dan kemudian lipid. Dan di sini, kembali di sini bagian ini, kita ambil yang fosfo dan lipidnya ya. Kalau kita lihat ini harusnya kicking kan, kayak bergelombang-bergelombang begitu. Ya, jadi ini bergelombang-bergelombang itu harusnya banyak unsaturated fat. Unsaturated fat itu yang lebih cair. Kan? Yang lebih cair. Kalau dia cukup cair maka cair dengan dengan seimbang, dia akan mempermudah nutrisi dan oksigen untuk masuk ke dalam sel dan kemudian hasil metabolismenya itu akan bagus juga keluarnya ya. Proses untuk keluar masuk itu akan baik. Tapi kalau terlalu banyak saturated fat yang jenuh, nah kan kalau jenuh itu agak thick, kental. Jadi akhirnya membran sel itu akan jadi kaku. Sehingga ketika kaku, kan kalau misalnya itu kental, nutrisi dan oksigen susah masuk. Sedangkan yang toksin atau hasil metabolismenya untuk keluar juga susah. Jadi akhirnya selnya akan rusak. Dan kalau selnya banyak yang rusak, maka akan banyak peradangan di situ. Ya, bisa, April? Oke, bisa. Terima kasih, Kak. Oke. Satu Ya. lagi, mungkin keluar topik kali. Oke. Saya, saya pernah dengar orang bilang soybean is not good for cancer patient atau those yang ada cyst. Is it? Yeah. What is your view or your research?
Oke, ini mengenai fitosterol. Oke, fitosterol. Nah, sterol ini kan ada steroidnya, steroid. Nah, ini yang April tanyakan adalah apa namanya? Soy. Oke, soy. Soy ini mengandung fitosterol. Oke, soy mengandung fitosterol dan fitosterol ini pun itu dia berbentuk estrogen. Nih, ada estrogen. Nah, saya pernah ikut satu seminar dari Barbara O'Neill dan saya mau gambar 3 ini. Saya mau gambar ini, contohnya ini sel. Sel, ini ada reseptor, have three cells. Harusnya sama ya. But I'm sorry, I'm not good in drawing here. Jadi ini sel yang sama. Kalau estrogen itu ada 3. Ada human estrogen, kemudian phytoestrogen, and xenoestrogen. Nah, kalau human estrogen itu adalah yang normally kita punya kalau di manusia ya. Jadi dia kalau ini human estrogen ya, ini number 1, ini number 2, ini number 3. Oke. Kalau human estrogen dia akan fit sangat pas dengan sel kita. Sehingga ini memang perfect match kan, perfect match. Kalau yang phytoestrogen yang dari soy, dia itu very smaller. Ya, smaller. Jadi ini sebenarnya tidak takut kalau kita makan estrogen, makan soy yang dari makan soy yang mengandung phytoestrogen, dia tidak akan induce any cancer. Yang problem adalah xenoestrogen. Nah, xenoestrogen ini kita dapat dari plastik. Pernah dengar yang bisphenol A? Ya, yang non BPA free something like that. Yang xenoestrogen ini yang kita dapat dari plastik dan juga yang yang trans fat itu dia itu very big. Saya gambar sampai sebesar ini karena dia itu memang betul-betul yang akan membuat sel ini jadi cancer. So, ini penjelasan yang big picture ya. Intinya adalah sebenarnya jawaban yang untuk April adalah there is no need to be afraid about this yang phytosterol karena dia hanya small. Dia kalau masuk ke dalam sel kita tidak terlalu banyak efek ya kecuali dimakan banyak sekali ya, diminum banyak sekali, konsumsinya banyak banget itu akan berbahaya sih. Tetapi sebenarnya itu tidak terbukti bahwa soy itu akan nanti bikin kanker payudara atau apapun itu karena dia harusnya hanya small kecuali itu memang betul-betul berlebihan. Tapi satu papan kalau misalnya di Indonesia itu tempe yang 250 gram satu papan, it's just sudah banyak sekali seperti itu. Kita nggak akan makan banyak sekali kan, kecuali siapa yang bisa minum soy milk 1 liter satu hari, it's just too much, something like that. So the point is we don't have to worry actually about this karena fitosterol estrogennya hanya sedikit. Bahkan sebenarnya lebih berbahaya human estrogen. Bukan lebih berbahaya, maksudnya lebih besar signifikan efeknya kepada sel kalau itu human estrogen. Seperti itu mungkin April, apakah jelas atau sudah terlalu banyak informasinya?
Oke, sudah ya? Ada soal. Oke, saya lihat di Iya. sini ada di chat ya. Kalau tumis sayur menggunakan minyak, boleh membentuk trans fat juga. Yes, bisa. Saya matikan video ya, soalnya tadi mati-mati kalau saya buka video. Oke, jadi ketika menumis sayur, makanya ada satu cara untuk menumis sayur, boleh dimasukkan misalnya the herbs ya, bawang-bawangnya atau apa itu jangan terlalu panas dulu, kemudian minyak, boleh minyak kemudian cepat-cepat atau bisa dia minyaknya itu ditaruh paling terakhir supaya tidak berlebihan dipanaskan. Untuk ini, untuk VCO, oke, saya taruh di sini aja ya. Oke, untuk VCO ini bisa dipanaskan sampai 240 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya mau menumis, itu memang paling aman itu virgin coconut oil. Paling aman, paling aman. Jangan sampai kita menggunakan yang minyak apa namanya? Jangan pakai minyak zaitun. Karena ini sangat rendah. Saya sudah lupa berapa, tetapi ini tadi kan masih ingat ini adalah unsaturated fat yang rusak oleh panas, cahaya, dan oksigen. Jadi memang ini bagusnya kalau kita mungkin mau bikin salad aja, kita pakai zaitun ini. Tapi kalau memang mau menumis atau mungkin you wanna fry karena maksudnya masih transition, itu memang bagusnya pakai VCO karena itu yang paling safe. Seperti itu. Tapi kalau misalnya memang sudah panas berlebihan, lebih dari ini, maka dia akan membentuk trans fat juga. Seperti itu, Sis Linda, apakah bisa? Oke, ya semoga suara saya terdengar ya. Oke, oke, saya mau bertanya. Oke, oke, vaksin. Oke, perlu vaksin untuk menguatkan sistem imun kita. Oke, so sebenarnya vaksin itu dia 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 tidak menguatkan sistem imun kita. Dia apa ya? Memperkenalkan ini vaksin untuk semuanya ya, general bukan hanya COVID-19 saja. Tetapi vaksin itu rata-rata vaksin adalah patogen atau bakteri atau virus yang sudah dilemahkan kemudian diintroduce ke kepada tubuh kita supaya kekebalan tubuh kita itu kenal. Oh, yang begini ini tidak bukan dari dalam tubuh. Jadi perlu dilawan seperti itu. Ya. Tapi kalau mau dibilang apakah perlu atau tidak, seharusnya ketika yang idealnya ya, ini idealnya seharusnya ketika lifestyle itu baik dan ini perlu apa ya? Perlu. Jadi kalau new start itu kita lakukan, kemudian tinggal di pedesaan, country living. Jadi di sana kan pure air begitu. Kemudian di sana biasanya kalau di kampung-kampung, saya tidak tahu kalau tempat di Sabah bagaimana. Kalau memang saya pernah pergi ke satu tempat yang betul-betul terpencil, di sana tidak pernah divaksin anak-anaknya karena mereka itu hanya makan sayur hijau toh. Mereka makan sayur hijau. Kalau kita di kota itu bawang putih pasti kan banyak itu ya. Pasti kalau memasak 3, 4, 5 begitu. Kemudian pakai garam, minyak begitu. Di sana mereka itu untuk makan 10 orang
makan 10 orang, mereka bikin sayur yang pucuk labu kuning, itu setengah bawang putih penyedapnya untuk 10 orang. Garamnya sedikit sekali. Dan pokoknya mereka itu betul-betul super duper alamiah sekali. Mereka kalau misalnya mau ambil pisang atau apa, mereka itu harus naik gunung. Jadi mereka exercise dengan otomatis seperti itu. Jadi memang kalau hidup di yang betul-betul alami, it's not necessary vaksin. The problem sekarang adalah tempat tinggal kita soalnya. Kalau kita tempat tinggal di kota, kemudian apalagi mungkin apartemen yang bertingkat-tingkat, atau mungkin yang sangat-sangat sempit, tidak ada jarak, tidak ada gap dengan yang tetangga di sebelah. Kemudian kalau misalnya kita mau bilang, oh saya tidak vaksin misalnya TB atau hepatitis atau apapun itu, it's a little bit unwise actually kalau misalnya mau dibilang. Jadi memang secara ideal tidak perlu, tetapi tempat tinggal kita dan gaya hidup kita itu kalau di kota itu agak berbeda. Apakah ini bisa dimengerti? Seperti itu. Atau apakah ini mau straightforward dengan vaksin COVID-19 maksudnya? Bagaimana? Iya, soalnya ini jadi vaksin COVID-19 pun sebenarnya itu dia. Kalau misalnya kita memang committed untuk do country living, it's safe ya, sangat-sangat aman. Tapi kalau kita di tengah-tengah kota, it's a little bit hard actually. Kita akan contracted kan, kita nggak tahu kita ketemu dengan siapa begitu. Dan di tengah hiruk pikuk kota, stres seperti itu. Nah, stres itu kan akan memicu eukosanoid tadi dan kemudian adrenocortical hormone. Jadi tidak ada jaminan kalau COVID tidak akan parah ketika kita tinggal di kota seperti itu. It needs a radical change. The way of living, dan kita bisa safe untuk not to be vaccinated. Seperti itu. Go country living, go. It's for our safety actually, bukan untuk oh ya Adventist sudah menakut-nakuti seperti itu. But it's for our safety, country living itu. Oh, Mem Wendy, do you want to say something? Di pinggir kota Di pinggir kota. Oh, sekarang di pinggir kota. Oh, okay. That's really good then. Pokoknya kalau misalnya kita bisa living secara alamiah, then it should not be a problem not to be vaccinated. Cuma mungkin untuk eksesnya sekarang seperti sekolah atau apa-apa itu mungkin yang jadi harus mungkin some people has to consider to take it maybe, but ya itu mungkin sebabnya mau perlu vaksin, itu sebabnya mungkin. Oke, ya karena sekolah ya, karena berbagai ya kami juga di Indonesia di sini kami tidak boleh mengurus berbagai macam keperluan di pemerintahan tidak vaccinated. Kami tidak boleh keluar pakai pesawat kalau tidak divaksin, tidak boleh masuk ke mall kalau tidak vaccinated seperti itu. Tapi kalau untuk kesehatan kita, kalau misalnya bisa tinggal di luar kota, outside the city, then it should not be a problem. Seperti itu.
Masih ada pertanyaan lain? Sebelum kita pindah ke protein yang sangat super duper banyak ya. Oh, oke. Oke, baik. Jadi makanan orang yang tinggal di pedalaman itu yang kurang bervariasi, tapi mereka tetap sehat ya. Haruskah makanan itu bervariasi? Apa saya interpretnya benar? Jadi haruskah makanan itu bervariasi atau tidak? Seperti itu ya. Oke. Untuk kita sekarang sih memang kelihatan ada juga seperti, saya tidak tahu di Sabah makanan pedalaman itu bagaimana. Memang kalau di Indonesia, di Papua itu cuman makan ubi, dan mereka sehat-sehat. Tapi intinya sebenarnya seperti ini, memang perlu bervariasi untuk kita supaya memang sehat. Tapi pada saat ini memang kalau mau dibilang kita hidup di zaman yang benar-benar kita sudah sangat merosot. Sudah sangat merosot sehingga apalagi kalau tinggal di kota itu apa ya, kerusakannya itu sangat-sangat cepat. Kena polusi udara, kemudian hanya di confined spaces, cuman di aircon mungkin, kena radiasi. Makanya kalau di kita ini, kalau di kehidupan kita ini memang perlu banyak variasi sekali karena berbagai macam zat di dalam tumbuhan itu yang akan mengobati atau meremajakan atau memperbaharui sel kita. Memperbaharui sel kita untuk apa ya? Jadi seperti ini, saya mau kasih bayangan bahwa saya gambar saja ya, saya gambar saja. Kita satu sel ini setiap hari, every day in one cell, ya, supposedly ini sel. Kalau karena kita tinggal di kota ya contohnya, jadi ada attack dari pollution, kemudian attack dari stress, kemudian pokoknya intinya adalah kita banyak attack sel ini. Ada attacks. Dan yang akan menyembuhkan kita adalah food. Maksudnya Tuhan pastinya, tetapi maksudnya melalui food, nutrients, ini akan memperbaharui sel kita selain food, kemudian rest, kan seperti itu. Kenapa perlu banyak variasi untuk kita sekarang ini? Karena banyak sekali variasi dari attack-nya. Kalau kita sekarang, kita di kota. Sedangkan kalau yang di pedalaman, mereka itu tidak terlalu banyak terekspos dengan hal-hal yang sama yang terekspos dengan kita, sehingga itu they seem to be just fine. Sepertinya lebih sehat dari kita walaupun makanannya kurang bervariasi. Itu karena mereka itu lebih kurang lah dari kita serangan-serangan untuk kerusakan selnya. Seperti itu. Apakah itu bisa menjawab? Mungkin, Sister. Oh ya, oke. Oke, seperti itu. Oh, kita sudah mau selesai ternyata ya, berapa menit lagi. Oke, berikutnya kita pindah ke protein ya. Nah, protein ini hanya 12-18% dalam massa tubuh. Kemudian protein ini ikatan kimianya berbeda karena ada ini nitrogen, ada nitrogen. Kalau karbohidrat dan lipid itu hanya hidrogen and oksigen. Sedangkan kalau protein ada nitrogen dan beberapa mengandung sulfur. Di sini nitrogen, beberapa mengandung sulfur, dan ini precious sekali. Ini kita tidak usah hafal. Semoga dapat membuat kita terkesima dengan luar biasanya Tuhan. Karena adalah
asam amino yang kecil-kecil. Ya, ini dengan berbagai macam modelnya. Ini kalau yang paling kecil tuh asam amino, protein itu asam amino. Dan kemudian saya hanya kasih tunjuk saja ya, karena ini saya dalam dihafal. Tapi inilah tubuh kita. It's very hard to understand. Ada di kita ini dia membangun tubuh kita seperti ini. Ya, ini DNA kita ya. Dan kalau terlihat ini apa namanya? Kusut ya, benang-benang kusut. But made you, it make you. Walaupun ini kusut-kusut, tetapi ketika terbangun satu tubuh, ada bangunan satu tubuh, itu tidak kusut-kusut kan? So it's so amazing. Kalau dilihat ini benang apa gitu. Tapi ketika membentuk satu organ, mata itu indah, hidung itu indah, mulut itu indah. So God is so amazing. Dia bisa bikin sesuatu yang kusut menjadi sesuatu yang indah. Nah, protein ini fungsinya itu struktural. Dia membentuk kerangka struktur dari tubuh kita. Jadi ini yang pembangun tubuh, seperti contoh kolagen ya. Kemudian selain itu, protein juga dia pengatur. Dia mengatur proses biologis, dia mengontrol pertumbuhan perkembangan, kemudian sebagai neurotransmitter. Neurotransmitter itu adalah kalau saya bilang itu hormon di otak ya, hormon di otak. Dia mengatur dan kemudian dia mengatur sistem persarafan. It's so many. Banyak sekali fungsi protein itu. Oke. Oh ya, materinya saya sudah kasih ke Mem ya, ke Mem Wendy, jadi bisa dibaca. Kemudian protein masih ada lagi. Jadi ini banyak sekali pekerjaannya. Dia itu membuat otot berkontraksi, kemudian dia juga membantu respon yang melindungi tubuh untuk melawan zat asing dan patogen. Dia itu namanya interleukin dan antibody. Ini protein juga. Kalau mungkin ada yang cek apa namanya kekebalan tubuh kayak yang antigen itu atau antibody itu adalah protein ya. Jadi dia membantu imunologi. Berikutnya dia juga ada juga yang seperti hemoglobin, dia fungsinya transport. Nah, hemoglobin itu protein yang membawa zat penting ke seluruh tubuh. Kemudian berikutnya protein juga. Oke, ini fancy termnya, ini katalis, tapi ini yang sering orang buang soalnya. Protein ini adalah enzim. Nah, apa itu enzim? Jadi enzim ini seperti, saya mau kasih contoh. Oke, seperti orang mau menggergaji kayu. Mana yang lebih cepat? Gergaji manual atau gergaji listrik? Pasti gergaji listrik kan? Nah, enzim lah yang mempercepat, seperti enzim lah yang membuat gergaji manual menjadi gergaji listrik. Oke? Dan enzim itu terbuat dari protein. Nanti kita akan lihat dari mana sih tadi dia itu. Tidak usah digambar. Ini saya langsung bilang saja. Jadi kalau tadi ini, kalau di sini yang struktural, yang kolagen, itu diproduksi di dalam tubuh, tapi dia akan dibantu oleh vitamin C. Ini saya tulis di sini ya. Dibantu oleh vitamin C. Jadi kalau kita banyak vitamin C, maka tubuh akan memproduksi kolagen itu dengan baik. Ya. Kemudian untuk regulatori ini ya kita konsumsi saja makanan yang tinggi protein seperti kacang-kacangan dan polong-polongan dan juga tadi sayuran hijau. Sama juga dengan ini kontraktilitas. Sel otot itu akan lebih besar, lebih bagus ketika kita makan sayuran hijau juga. Dan ada satu hal yang praktis juga mengenai hal ini. Untuk meningkatkan massa otot,
kita yang terbaik adalah ini saya tulis ya, untuk meningkatkan massa otot kita perlu makan sebelum jam 3 sore. Massa otot. Ketika kita makan setelah jam 3 sore, otot dan tulang itu akan seperti diambil oleh karena harus mencerna makanan. Makanya ternyata memang betul yang Nyonya White tulis dalam buku Counsel on Diet bahwa 2 meals dimakan itu akan adalah yang terbaik. Saya mau kasih kesaksian untuk teman saya ini kurus sekali. Terus dia bilang, Kakak G, tolong saya mau meningkatkan berat badan. Terus waktu itu kami belajar makan 2 kali sehari. Ya gimana caranya ini makan 2 kali sehari. Tapi saudara-saudara tahu, setelah 1 minggu dia makan 2 kali sehari, ternyata walaupun mungkin tubuhnya tidak terlihat lebih besar, badannya bertambah. Serius. It's amazing. Nanti saya kasih nomornya kalau 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 mau tanya-tanya. Betul, serius. Ternyata berat badannya bertambah dan makanya yang lalu saya bilang untuk cek di Tanita itu soalnya mengecek massa otot, massa tulang, massa air dan kemudian ya pokoknya dia spesifik seperti itu. Ternyata dia tertambah berat badannya. Isn't that amazing? Maksudnya 2 kali ini kami waktu itu belajar jam 9 sama jam 2 atau jam 8.30 dan jam 2. Karena ternyata memang setelah jam 3 metabolisme akan mempergunakan otot dan tulang untuk mencerna makanan. So, just prove it. Just prove it. Oh, okay. Okay. Just try. Okay, 2 meals ya. Two meals is the best. Bukankah kita kalau baca di Keluaran 16, kalau Bapak Ibu baca Keluaran 16, Tuhan memberi makan orang Israel 2 kali, pagi dan sore. Is it a coincidence? It's only 2 meals. Tapi ini bukan bukan sesuatu yang oh you have to begitu. So just try anyway. Ini bukan, it's not about keselamatan ya. 3:30. Oh oke. Kalau jurnalnya sih, kalau jurnalnya itu yang saya baca itu sesudah jam 3 dia sudah akan ambil otot dan tulang. So supposedly before that. Before 3. Seperti itu. Kemudian untuk fungsi imunologi dan transport hemoglobin dan antibodi, kembali lagi protein dari sayuran itu yang terbaik. Yang terbaik. Saya mau kasih catatan lagi whiteboard sini. I have more. Jadi hemoglobin ya, hemoglobin. Hemoglobin ini kan dia itu ferrum, zat besi. Anda tahu sayuran hijau atau daun, dia kan bahasa Inggrisnya adalah foliage. Leaf ya, foliage. Dia diambil dari kata bahasa Latin folate. Ini amazing sekali, ini amazing. Anda tahu asam folat? Asam folat ini adalah untuk menambah darah kan, untuk hamil. Asam folat. Tetapi itu bisa didapat dari daun. Makanya kan kalau waktu hamil itu dibilang, oh makan daun katuk atau daun apa sayuran hijau,
Karena ini akan dirubah menjadi asam folat. Nah, ini sayuran hijau ini dia akan menambah hemoglobin. Menambah hemoglobin karena sayuran hijau ini dia mengubah magnesium menjadi ferrum. Katanya kalau di sayuran hijau itu adalah sel darah hijau. Ketika masuk ke dalam tubuh itu akan menjadi sel darah merah. Jadi it's so amazing ya, kenapa Tuhan kasih sayuran hijau untuk kita manusia ketika kita jatuh dalam dosa. It has so many um, benefits ya. Jadi foliage asam folat. Wah, kita sudah jam 8.30. Saya selesaikan sedikit sampai di sini saja dulu, sampai di sini. Nah, ini tadi yang saya bilang katalis, enzim. Kenapa kita sering kurang bertenaga, sering kurang kurang bertenaga sih yang paling banyak. Ada banyak faktor memang seperti kurang tidur dan kemudian ya ada mungkin masalah psikologis lain. Tetapi salah satu itu adalah karena kita kekurangan enzim. Kekurangan enzim yang sebenarnya dapat mempercepat metabolisme. Kalau metabolisme cepat, energi langsung ada lebih cepat. Nah, dari mana kita mendapatkan enzim? Dari mana kita mendapatkan enzim? How to find enzyme? Enzymes. All raw food. Ya, jadi enzim ini terdapat di dalam semua raw food. Ketika makanan itu dimasak, maka enzim akan rusak. Jadi kalau kita mau mencari enzim, makanlah makanan yang mentah. Ya, kalau di Indonesia sini kami punya ada namanya karedok, dan kemudian ada dabu-dabu ya, many things. Kita boleh makan makanan yang mentah, dan itu yang akan bikin kita banyak enzim untuk mempercepat metabolisme kita. So, ya kembali lagi, tinggal diulang-ulang, kembali lagi ke New Start ya. Ini sangat berhubungan, dan kembali lagi ke health reform. Kalau kita sudah tahu health reform, maka ini semuanya tidak perlu untuk dipelajari, hanya diulang-ulang kembali seperti itu kan praktikalnya. Kembali lagi untuk protein. Jadi protein itu adalah pembangun tubuh, ini adalah struktur kimianya. Kemudian betapa luar biasanya Tuhan dapat mengubah yang kusut-kusut ketika dilihat kusut-kusut, ketika menjadi tubuh, itu sangat indah, luar biasa. Dan di fungsi-fungsi protein ini kita tadi sudah melihat bahwa ini sangat berhubungan dengan makanan, apakah isi makanan kita atau jadwal makanan kita itu ternyata sudah ada di dalam Alkitab. Carilah mana yang the best, original diet, dan itu akan membantu kita dalam menjaga tubuh kita sebagai bait suci dan menjaganya dari bahaya kecemaran. Oke, mungkin saya sampai di sini dulu, tapi mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Tidak ada. Kalau terlalu banyak informasi juga memang nanti sudah bingung, apa ya yang dipelajari tadi. Look at that, kita cuma mempelajari makanan. And it's already hard. Isn't that amazing? Kita makan aja sebenarnya. We don't have to be PhD in cornology untuk menikmati enaknya corn dan menikmati sehatnya corn. Something like that. Okay. Oke, pertanyaan. Ya, itu memang kalau di dalam buku Roh Nubuat memang dibilang seperti itu. It is
Nanti saya akan kirim kutipannya, memang dibilang seperti itu. Jadi kalau you will find that two meals is better than 3 meals ya, you will find. Tetapi kembali lagi Nyonya White mengatakan itu bukan ujian, itu bukan harus dipaksakan kepada semua orang. Kalau dia bilang di situ bahwa kalau memang mau makan the third meals, ya it should be very light dan buah bisa seperti itu. Tapi kalau memang mau yang the best, bisa. Dan juga dia kasih warning bahwa awal-awalnya ketika 2 meals, makan hanya 2 kali, pertama akan kayak lemas seperti itu. Lemas-lemas karena kita sudah terbiasa. Tapi seiring berjalannya waktu itu akan menjadi terbiasa seperti itu. Jadi kembali lagi kutipannya mengatakan the best is 2 meals, tidak lagi makan apapun, tetapi itu jangan langsung ekstrim langsung dipraktekkan tak. Nanti kita akan merasakan beberapa efek memang seperti tadi lemas. Tapi ya dengan pertolongan Tuhan, kalau kita memang mau, maka Tuhan sendiri yang akan memenangkan kita. Seperti itu. Oke, baiklah. Oke, maybe that's all. Apakah April bisa tutup dalam doa? Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami sangat bersyukur kami dapat lagi attend kelas anatomi dan fisiologi. Terima kasih Tuhan karena Engkau cipta kami begitu indah dan Engkau juga memahami karakter dan personality setiap kami di sini. Dan kami gembira dan bersyukur banyak yang kami pelajari malam ini, dan apa saja yang kami ingat, apa saja yang kami faham dan tulis di buku kami, adalah Engkau terus mengajar kami, membantu kami untuk memahami dalam self study kami. Tolong sertai Kakak Grace, berkati dia dalam pelayanan dia, apa saja yang dia lakukan Tuhan, dan kami berdoa agar dia menjadi blessing di mana saja dia berada. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur, tolong jaga kami malam ini. Kami selepas ini kami akan berehat. Terima kasih sekali lagi, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih Kak Grace. Selamat malam. Bye-bye. Selamat malam, Sis Grace. Oke, next class hari Kamis, tapi siang. Itu jam masa yang dia ada. Link yang sama. Oke, selamat malam. Siangnya jam 2 akan nanti saya post di grup. Oke, bye. Dalam kiraan 3, 1, 2, 3.